penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023. Cara penyerahan DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran serta daftar alokasi transfer ke daerah TKDD untuk tahun anggaran 2023. Yang ini merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2023. Tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju, di mana 3 tahun pertama Indonesia dan seluruh dunia dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19 yang sungguh luar biasa dari sisi tantangannya maupun dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian. Indonesia alhamdulillah dapat menangani pandemi dan juga mengelola dampak secara sangat baik dibandingkan banyak negara-negara di dunia. Itu menandakan COVID mulai bisa dikelola dan perekonomian mulai bangkit. Pada tahun 2022 ini kita akan membelanjakan 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan akan turun lagi menjadi 598 triliun rupiah. Ini menggambarkan bahwa dalam 3 tahun kita berhasil mengendalikan COVID, melindungi masyarakat, melindungi perekonomian, dan APBN secara bertahap juga mulai disehatkan kembali. Pemerintah dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI serta DPD atas segala masukan, dukungan, serta kerjasama yang sangat baik. Belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 3.061,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat 2.246,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun rupiah. Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif. Dalam hal ini akan mencapai 612,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan 305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar 69,5 triliun. Yang kedua adalah belanja di bidang kesehatan yang selama 3 tahun ini memang menjadi prioritas karena tantangan pandemi. Tahun depan mencapai 178,7 triliun, belanja pemerintah pusat 118,7 triliun, transfer ke daerah sebesar 60 triliun. Perlindungan sosial karena APBN sebagai pelindung dari masyarakat, shock absorber, dialokasikan 476 triliun, di mana belanja pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bantuan sosial dan subsidi 454,7 triliun dan transfer ke daerah 17 triliun serta pembiayaan 4,3. Tantangan untuk tahun depan berhubungan dengan pangan dan energi direspons dengan APBN, di mana belanja untuk ketahanan pangan meningkat menjadi 104,2 triliun dari 94 triliun tahun ini, di mana pemerintah pusat membelanjakan 81,7 triliun dan TKDD 22,5 triliun. Ketahanan energi termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi serta belanja di bidang energi mencapai 341,3 triliun. Infrastruktur diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara Baru Nusantara dan penguatan hilirisasi
dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur mencapai tingkat belanja 392,1 triliun, di mana pusat membelanjakan 211,1 triliun dan TKDD 95 triliun, serta pembiayaan di mana BUMN di bidang konstruksi akan mendapatkan alokasi yang signifikan mencapai 86 triliun. Belanja di bidang pertahanan dan keamanan mencapai 316,9 triliun. Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, alhamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik. Kita mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut. Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri. Tetapi sekali lagi perlu saya ingatkan, kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati. Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini utamanya global, ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal. Tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak. Oleh sebab itu kita semuanya harus memiliki sense of crisis. Betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada. Mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas. Serta, ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM. Dan saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial.